Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, terutama para penghobi tanaman kurma. Namun sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kali ini saya ingin menerangkan tentang pengaruh penyiraman bagi pertumbuhan maupun kesehatan tanaman kurma ya. Setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tentu di dalam kehidupannya sangat memerlukan yang namanya unsur air ya. Kalau manusia butuh air untuk mandi, mencuci pakaian, maupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya ya, terutama juga di dalam hal beribadah, sangat diperlukan air bersih maupun air yang segar ya. Karena unsur air juga sangat dibutuhkan oleh tanaman ya. Artinya tanaman itu akan bisa tumbuh dengan sehat apabila kita melakukan pola penyiraman pada tanaman kurma ini secara rutin dan benar ya. Pola penyiraman yang tepat pada tanaman kurma akan mempengaruhi kesehatan maupun pertumbuhan dari tanaman kurma yang sedang kita urus ini. Tanaman kurma yang mendapatkan penyiraman dengan baik biasanya akan memiliki daun yang menghijau ya, dan terlihat sangat segar. Juga kondisi tanah yang basah ini akan membuat pohon kurma ini selain cepat besar, juga akan terhindar dari serangan rayap yang mengganggu pertumbuhan, terutama pada bagian batang yang di bawah ini ya. Mari kita lihat contoh bibit tanaman kurma yang terserang oleh rayap. Sahabat-sahabat sekalian, para penghobi tanaman kurma, seperti yang Anda saksikan, karena ini mengalami keterlambatan di dalam penyiraman, artinya pohon kurma ini selama 3 hari tidak saya siram, lalu tanahnya terangkat ke atas seperti ini ya. Ini biasanya disebabkan oleh semut atau yang kita sebut dengan rayap. Ini akan menjadi sarang rayap apabila kita tidak melakukan upaya penanganan segera ya. Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara membersihkan saja pada bagian-bagian yang sudah menjadi sarang semut ini. Cukup dibersihkan dengan gunting misalnya, atau bahan lain. Intinya adalah kita jaga kebersihan sekitar pangkal bagian bawah dari pohon kurma ini ya. Akibat diserang oleh rayap, maka pelepah yang pernah saya pangkas ini pun sedikit membusuk ya. Artinya ini dimakan oleh rayap yang berasal dari tanah. Sebagai informasi tambahan, penggunaan tanah yang berlebihan apabila tidak diimbangi dengan pola penyiraman yang teratur itu akan menyebabkan tanah di sekitar bawah pangkal pohon kurma ini akan dimanfaatkan oleh rayap ya, sebagai sarang mereka untuk berkembang biak. Baik, kita juga bisa melakukan pembersihan dengan menggunakan bekas sikat gigi yang masih bagus ya. Seperti ini, teman-teman semua. Lalu selanjutnya kita bersihkan dengan menggunakan air ya. Atau agar lebih efektif di dalam membersihkan rayap tersebut, kita menggunakan alat penyemprot seperti ini ya. Namun saya dalam hal ini tidak menggunakan herbisida atau insektisida ya. Saya hanya menggunakan air biasa untuk membersihkan pohon kurma yang terserang oleh rayap tersebut. Caranya seperti ini teman-teman semua. Kita semprot pada bagian yang bekas menjadi sarang rayap tersebut ya, hingga bersih. Sekaligus ini berfungsi sebagai penyiraman yang saya lakukan di pagi hari ini ya.
Yang penting adalah usahakan pada bagian batang bawah ini dan daun-daunnya bebas dari rayap yang mengganggu pada pohon kurma ini ya. Selanjutnya kita bisa melindungi pohon kurma ini dengan menggunakan media tambahan ya. Media tambahan yang saya gunakan di sini terdiri atas campuran sekam bakar yang saya campur dengan menggunakan serbuk gergaji kasar ya. Kita berikan seperti ini, melingkar di sekeliling tanah yang pernah terkena oleh gangguan rayap tersebut. Dengan diberikan sekam bakar ataupun yang belum dibakar, masih mentah seperti ini akan membuat rayap tersebut atau semut-semut tersebut susah untuk bersarang ya. Sehingga pohon kurma ini akan aman dan akan terlindung dari serangan semut maupun dari serangan rayap tersebut. Mari kita lihat pengaruh lain yang terjadi ketika kita terlambat dalam hal melakukan penyiramannya. Pohon kurma ini umurnya sudah 8 bulan ya. Ini kalau yang di dalam pot seperti ini harus disiram minimal paling lambat 1 hari ya. Maksud saya dilakukan setiap hari untuk mencegah kekurangan unsur hidrogen atau air yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup pohon kurma ini. Juga dengan dilakukan penyiraman maka pohon kurma ini akan lebih sehat dan insya Allah akan cepat besar. Perhatikan sahabat-sahabatku semua, para penghobi tanaman kurma. Ini bibit tanaman kurma yang baru berumur 7 bulan ya. Namun alhamdulillah hampir semua daun maupun batangnya sangat sehat dan terawat. Karena saya menyiraminya ini hampir setiap hari ya. Bisa dilakukan pada pagi hari maupun dilakukan di sore hari. Ingat teman-temanku semua, sekarang ini cuaca cukup panas atau terik sehingga memerlukan ketelatenan kita dan juga diperlukan kerja keras ya di dalam mengurus tanaman kurma ini agar dapat tumbuh dengan baik dan terhindar dari segala macam penyakit. Seperti keadaan bibit kurma yang saya baru pindahkan ini, alhamdulillah ya. Setelah 3 hari saya pindahkan, bibit kurma ini nampak segar dan daunnya sudah mulai kembali menghijau ya. Tadinya ini daunnya sudah sedikit kekuning-kuningan akibat terlambat di dalam melakukan penyiraman. Setelah disiram dengan air, alhamdulillah bibit tanaman kurma ini nampak lebih baik dan lebih segar ya. Demikian saja untuk postingan di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.